Nanti ketika menuju lulus, kita akan belajar namanya etik mediko-legal. Saat itu belum ada etika bermedsos. Sumpah dokter yang pertama adalah sebelum kamu menangani pasien, kamu harus bisa menjaga kesehatan dirimu sendiri. Itu sumpah dokter pertama loh. Kedua, diminta memperlakukan sejawat seperti memperlakukan saudaranya. It means kalau ada kebaikan di-share di publik, kalau ada keburukan dikritik di pribadi. Kalau misalkan secara private si dokter atau nakes ini, nakes ya, dan ini sejawat itu bagiku bukan nakes hanya dokter. Masuk dokter. Semua, nutrisionis, perawat, bidan. Intinya kalau mereka seperti itu, kita harus japri dulu. Kalau japri pun nggak bisa, kita akan mengadukan ke organisasi. Biar organisasi mengurus. Organisasi mana? ID. Bukan Karena MKIK. MKIK itu under ID. Nah, jadi kalau ada nakes yang berbeda pendapat, itu hal yang sangat wajar. Ya, normal. Normal, itu ilmiah. Biasa aja itu. Biasa, kayak contoh, saya mengatakan bahwa telur dadar dan telur ceplok itu nggak ada bedanya. Ada dokter yang mengatakan telur ceplok lebih bagus dari telur dadar. Oh, yaudah, selama kamu punya jurnal peganganmu nggak apa-apa. Dulu kan nggak bisa nerima itu. Tirta rambut pink, pukul aja, nggak bisa. Kalau sekarang nggak berani saya. Tapi kalau kita lihat faktanya, yang nomor satu, banyak dokter yang tidak bisa atau belum bisa menjaga kesehatannya. Itu yang kita galakkan. Kalau tidur berantakan udah pasti, terutama dua jurusan, anestesi sama obgyn. Wah, tidurnya berantakan. Iya, soalnya kadang-kadang subuh-subuh mereka operasi segala macam. Kan nggak bisa minta. Itu anaknya bisa disuruh masuk dulu nggak? Nggak mungkin. Kenapa dok? Saya lagi tidur ya? Nah iya, nggak bisa. Jadi nomor satu ini kalau untuk anestesi dan obgyn sulit. Ya. Nah yang menyerang sejawat ini, banyak orang tuh kaget di medsos. Disitulah aku dipanggil. Kamu kalau nyerang ngeritik orang jangan gitulah. Tapi tunggu, lu pernah nggak nyerang sejawat kemarin? Nggak pernah ya? Sampai ini pernah soal bola. Tapi kan urusan lain ya? Urusan lain sama soal pola makan. Tapi kalau soal jurnal, belum pernah sampai parah. Terus yang lu dipanggil? Nah, dipanggil itu karena saat itu kan aku keluar-keluar di Tirta Rambut Pink itu kan soalnya omongannya kasar banget. Dan itu membuat masyarakat itu antipati. Kayak dokter tuh kenapa harus gitu? Jadi ilfil dong. Akhirnya dipanggil. Disitulah dijelaskan ulang bahwa memang betul namanya dokter itu kalau udah sumpah, gelar itu akan mengikat seumur hidup. Tapi kalau kamu mau praktek, kamu butuh STR sama SIP. Aku bilang, aku kan nggak praktek. Iya, tapi DRM mengikat seumur hidup. Walaupun kamu medsos ini tidak ada nama dokter, ya setidaknya kamu lebih beretitude. Dan di situ mulailah agak berkurang. Tapi itu jauh sebelum potong rambut. Nah, puncaknya ketika aku kenal sama salah satu itu adalah ketua MKIK sementara, namanya Dr. Pukovisa. Beliaulah yang memberikan salah satu terobosan bersama dengan sesepuh-sesepuh di lain mengenai peraturan medsos. Nah, di situ kita mengatakan, intinya adalah secara simpel, branding dokter itu ada di media sosial. Kalau kita sudah menulis akunnya, misalkan di TikTok, Dokter Tirta, itu seharusnya kita tidak boleh promo yang berbau kesehatan.